Belanda itu masih turun lagi 10 derajat, itu jadi dingin banget ya. Makanya jangan heran ketika orang-orang di sana menggunakan banyak masyarakat itu menggunakan jaket-jaket yang tebal karena kita berbeda kondisi geografis. Kemudian di sini pada soal yang ketiga dia tadi bilang suhunya 10 derajat. Boleh kita tulis suhu 1 atau kita singkat aja S1 ya. S1. Suhu pertamanya 10 derajat. Nah, kemudian setelah turun salju, kalau di Indonesia nggak ada salju, saljunya mencair jadi hujan ya. Nah, kalau di Indonesia, salah kok di Indonesia sih. Kemudian di soalnya dia bilang setelah turun salju, suhunya turun 17 derajat. Ingat, dia bilang turun, berarti negatif nilainya. Maka S yang kedua adalah 17 derajat Celcius. Ini suhu yang kedua ya. Kan dia bilang tadi turun. Dia minta adalah suhu sekarang adalah, yang dia minta adalah suhu sekarang. Bisa kita tulis dengan derajat Celcius. SK. Itu suaranya siapa itu? Bisa kita tulis SK ya. Ini S, bukan angka 5. Bu, Maka suhu sekarang ya. suhu 2 apa gambarnya ya, Bu? Tulisannya apa ya itu suhu 2? Suhu 2 17 derajat. Nih, Ibu perbaiki di bawahnya. 17 derajat Celcius. Suhu satunya 10, suhu 2-nya 17 derajat Celcius. Nah, yang dia minta adalah suhu sekarang. Maka suhu 1 ditambah dengan suhu 2. Ingat tadi Ibu bilang suhunya turun, berarti di sini negatif nilainya. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah yang pertama 10 derajat ditambah, ingat kalau menuliskan simbol itu lurus dengan bilangan sama dengannya. Kalau kalian buat sama dengan di atas sini, maka sama dengan selanjutnya juga harus di bawahnya, lurus ya. Itu tata penulisan pembelajaran matematika seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya untuk coret-coretan, itu nggak apa-apa kalau misalkan nggak harus sesuai kaidah penulisan. Tapi kalau misalkan kalian mengerjakan tugas matematika sehari-hari gitu ya, jadi harus menulis dengan rapi sesuai dengan kaidah penulisan. Jadi gurunya ketika mengoreksi tugas kalian juga nggak bingung kayak gitu. Nah, lanjut. Suhu pertama 10 derajat Celcius. Suhu kedua negatif 17 derajat Celcius. Ingat ketika ada bilangan negatif, beri dia tanda kurung. Supaya tanda negatifnya nggak lari. Jadi diikat ya sama tanda kurung. Nih, diberi tanda kurung. Negatif 17 derajat Celcius. Maaf tulisannya jelek. Kemudian, nah ini yang biasanya sering salah. Bahkan anak SMP pun masih banyak yang salah. Nih, dilihat. Di sini 10, di sini negatif 17. Ini ada tanda tambah. Jadi, untuk mengetahui cara menjawabnya adalah gampangnya gini. Kalian punya uang 10, tapi mau bayar utang 17. Kira-kira masih punya uang apa masih punya utang? Masih punya utang. Masih punya utang. Benar. Karena nilai utangnya lebih besar daripada uang yang dipunya. Maka jawabannya adalah negatif 7 derajat Celcius. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Oke, bisa di screenshot untuk soal yang ketiga ini. Jadi nanti ketika AKM atau kegiatan ANBK-nya itu berlangsung, dalam satu subbab soal itu bisa jadi dia misalkan subbab geometri itu ada 4 soal misal, kemudian subbab data itu ada 3 soal, jadi dia soalnya itu nggak sama semua ya, atau misalkan kayak bilangan itu harus 4 soal, nanti selanjutnya juga 4 soal, selanjutnya lagi 4 soal, enggak. Jadi nanti di AKM itu mereka membuat soalnya secara acak. Jadi kalian cukup tahu gimana sih konsep pengerjaannya, gimana sih cara cepatnya kita harus mengerjakan gitu ya.
Ingat ketika kita mengerjakan soal matematika, itu kerjakanlah dengan cara yang paling mudah menurut kalian masing-masing. Karena setiap orang beda versi ya cara mengerjakannya. Tetapi pada intinya jawabannya itu di hasil akhirnya itu akan sama. Jadi kerjakan dengan cara yang paling mudah menurut yang kalian pahami. Seperti itu. Sampai sini kalau mau di screenshot boleh. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Bu. Oke, kita lanjut ya. Bisa, Bu. Lanjutkan. Ini ada soal lagi. Di sini, bentar. Nah, di sini ada soal yaitu luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. Kalian nggak perlu mengklasifikasikan soalnya itu termasuk pengukuran kah atau geometri kah, nggak perlu. Jadi itu nggak usah dipikirin, yang penting dipikirin itu apa sih maunya soal ini gitu. Terus gimana sih cara ngerjakannya? Nah kayak gitu. Ingat tadi setiap ada ketemu angka ditulis gitu ya. Setiap ketemu angka lagi ditulis diketahui apa gitu. Jadi nanti langsung enak ketika mengerjakan itu langsung oh yang diketahui ini, ditanya ini. Maka dari yang sudah diketahui itu kalian kembangkan menjadi jawaban kalian. Seperti itu ya. Kemudian di soal selanjutnya ini kita ketahui luas taman di halaman belakang 60 meter persegi. Luasnya 60. Kita tulis di sini L. L itu mewakili penulisan luas. L-nya 60 meter persegi. Kita tulis 60 meter persegi. Oke, lanjut. 1/6 atau 1/6 sama aja ya. Ketika dia bilangan 1 bisa disebut seper, bisa juga 1/. 1/6 bagian digunakan untuk kolam. Meskipun di sini, ini kolamnya nih, yang ini nih kolam ikan. Bukan kolam untuk kalian berenang ya, jangan, nggak cukup nanti. Jadi 1/6 bagian digunakan untuk kolam. Maka kita tulis, boleh di sini kita tulis misalkan yang A. Yang A itu adalah kolam. Kolamnya itu adalah 1/6 dari luasnya. Langsung saja kalian tulis 1/6 dikali 60. Untuk satuan bisa kalian tuliskan ketika di hasil akhir ya. Nah, ini kan 1/6 dikali 60. 60-nya ini di tengah-tengah, maka 60-nya ini bisa dibagi dengan bawahnya. Ini juga bisa dikalikan dengan atasnya sama saja. Jadi yang penting ketika membagi sesuatu itu dia harus atas bawah. Jadi adil gitu ya. Jadi 60 dibagi 6 bisa 10. 10 ya, maka kalian tulis di atasnya sini 10. Maka 1 dikali 10 hasilnya 10 meter persegi. Atau kalau kalian bingung, 60 bagi 6 itu berapa? Simpan angka nolnya, 6 dibagi 6 berapa? 1. Ingat, bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. 1 juta dibagi 1 juga hasilnya 1. Jadi 6 dibagi 6, 1. Nol yang tadi kita simpan, kita taruh lagi. Nah, jadinya 1 dikali 10, 10 meter persegi. Ini jawabannya, ini di... penyebutannya meter persegi ya, boleh juga 10 meter kuadrat, boleh. Asal jangan bilang 10 meter pangkat 3, 10 meter kubik, jangan ya. Kubik itu untuk volume, jadi kalau untuk luas itu persegi. Satuannya persegi. Kemudian yang B. Yang B, tadi yang ini udah clear. Sekarang kita kerjakan yang kedua ini. Nah, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Yang B, tulis aja rumput plus tanaman ya. Karena Ibu nggak bisa nulis panjang-panjang di sini. Rumput plus tanaman. Nah, sama dengan 3/4. Nah, kesalahannya banyak siswa yang biasa mengerjakan soal seperti ini, mengambil hasilnya itu dari sini, bukan mengambil hasil dari yang awal diketahui. Ingat, jadi setiap mengambil yang akan dikalikan lagi atau yang akan dibagikan ulang, itu ambil dari pernyataan awalnya, bukan dari hasil yang sudah didapatkan. Seperti itu ya. Jadi di sini 3/4-nya itu dari
60-nya tadi, dari 60 meter perseginya. Maka kita kalikan, ini kita coret, bisa ya 60 bagi 4, jawabannya 15. Atau kalian bagi dengan manual juga bisa ya. Sudah kelas 5 harus bisa, harus pandai berhitung pembagian. Kalau perkalian juga harus hafal, 1 kali 10 harus hafal. Nggak boleh lagi nanti ditanya, 2 kali 10 berapa? Berapa ya? Gitu. Biasanya masih ada tuh yang kayak gitu. 8 kali 7 berapa? 49 gitu. Jangan gitu. Jadi harus belajar, berlatih menghafal perkalian. Kalau kalian nggak bisa berlatih menghafal perkalian, kalian bisa tulis tabel perkalian, kemudian kalian letakkan di kamar kalian, atau misalkan di tempat yang sering kalian lihat, agar kalian lebih mudah untuk mengingat. Misalkan kayak perkalian 9 kali 8 gitu. Atau misalkan hari ini nih dicicil, hari ini perkalian 1 sampai 3 dulu deh, gitu boleh. Yang penting terus dilatih. Sama ketika kalian misalkan ada lomba yang menuntut kalian untuk menghafal, seperti lomba tari, lomba nyanyi, nggak mungkin kan kalau misalkan tanpa kalian ulang-ulang terus bisa hafal. Jadi seperti itu, sama seperti perkalian. Kalian juga harus mengulang-ulang terus supaya nanti bisa dan lancar perkalian. Sudah kelas 5 harus lancar perkalian. Kalau masih kelas 6 nanti ketika misalkan UN, itu kalian masih belum hafal perkalian, nah itu bisa wassalam itu nilainya. Oke, curhatnya sudah panjang. Kita lanjutkan. 3/4 dikali 60. Jadi 3 dikali 15, gampang. Kalau bingung 3 kali 5, 15. Tulis dulu satuannya. 5. Simpan 1. Kemudian 3 dikali 1, 3 ditambah 1 sebagai puluhan, jadinya 45. Ini 45 meter persegi. Nah, kemudian apa sih yang dia tanya? Pertanyaannya adalah, sebelum pertanyaan ini masih ada, dia memberikan pernyataan. Sisa taman ditutup dengan batu koral. Lihat, di sini sudah ada penggunaan kolam dan sudah ada penggunaan rumput dan tanaman lain gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu, 45 ditambah 10 berapa? 45 ditambah 10 hasilnya adalah 55. Kalian perbaiki nanti kalau tulisannya jelek ini ya. 55 meter persegi. Ini yang sudah dipakai, ini sudah dipakai. Sementara luasnya tadi ada berapa? Ada 60 meter persegi. Maka sisanya 60 dikurang 55. Berarti sisa yang ditutup dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Jangan sampai salah ya, karena akan ada soal-soal yang mengecoh seperti itu di AKMK, ataupun misalkan ketika penilaian akhir kelas 6 nanti akan ada soal yang butuh tingkat ketelitian. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaannya, luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Benar apa salah? Benar. Benar ya, karena ini tadi sudah kita dapat dari hasil menghitung ini dan itu. Jawabannya berarti benar untuk pernyataan pertama. Nah, kita centang di sini. Kemudian yang kedua, luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Ingat, yang diberi rumput tadi luasnya 45 meter persegi. Sementara yang diberi batu koral luasnya 5 meter persegi. Jadi pernyataan kedua ini benar apa salah? Salah. Benar. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, supaya nggak bingung, lihat luas taman yang ditutup batu koral 5 ya. Ini, yang ini 5. Titik-titik, beri di sini titik-titik. Kemudian dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Rumput dan tanaman lainnya 45. 45 meter persegi. Nah, sekarang tanda atau simbol perbandingannya ke kiri, ke kanan, apa sama dengan?
Ke kiri kah, ke kanan, atau sama dengan? 5 meter itu lebih besar dari 45 atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih 5 kecil. meter lebih besar atau lebih kecil dari 45? Kecil. Lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi 5 meter ini kurang dari 45 meter. Ini bacanya 5 kurang dari 45 meter persegi. Jadi di sini untuk pernyataan kedua, kalau dia bilang ini lebih luas daripada ini, berarti salah apa benar? Salah. Salah, maka di sini jawabannya salah. Karena harusnya luasnya rumput dan tanaman lainnya itu lebih besar daripada luas taman yang ditutup dengan koral. Seperti itu ya. Sampai sini kalau mau di screenshot boleh, kalau mau ditanya boleh, silahkan. Ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan. Ada yang mau ditanya? Tidak. Chat. Tidak. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Boleh di screenshot dulu kalau mau di screenshot? Oke, nanti kalian perbaiki tulisannya ya. Maaf tulisannya Ibu jelek karena nulisnya bukan pakai pulpen di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, luas taman yang digunakan untuk kolam. Pertanyaannya, salah kok pertanyaannya. Gambarnya sama, hati-hati. Tulisannya juga sama, 3/8. Tapi ternyata luasnya berbeda. Luasnya adalah 58, maka di sini kita berhitung lagi. Pokoknya kalau matematika akan kenyang dengan berhitung ya. Maka kita tulis dulu luasnya 58. Luasnya 58 meter persegi. Meter persegi. Kemudian dia bilang 3/8 bagian untuk kolam. Dia minta luas taman yang digunakan untuk kolam. Ingat, kalau kalian melihat soal matematika, lihat dulu di pertanyaannya. Pertanyaannya adalah luas taman yang digunakan untuk kolam. Maka hanya fokus ke kolam. Nggak perlu ngitung lagi sepertiga ini apa, sisanya ini apa. Nggak usah buang-buang waktu jadinya ya. Jadi kalau kalian pada saat melakukan tes, apapun itu, jadi kalian itu perlu memperhatikan waktunya. Berhitung dengan cepat, teliti, dan benar, dan memperhatikan waktunya. Itu siapa yang ganti? Tolong. Oke. Oh, hilang. Oke. Sekarang di sini yang diminta adalah bagian kolam. Kolam itu ada 3/8. Kolamnya 3/8, maka kita tulis di sini K, kolam. Banyak apa itu? Kolam, bukan kolong. Itu yang ngomong siapa tuh? Mau tahu dapat dari mana? Pinterest. Sama dari Google. Itu suara siapa? Suara indahnya siapa itu? Bisa tolong di-mute? Oke, nanti kalau mau menggosip setelah pembelajaran ya. Jangan ketika pembelajaran sibuk cerita dengan yang lain, tidak memperhatikan pembelajaran, oke? Oke, tolong di-mute. Kalau Ibu nggak bertanya, tolong nggak usah dinyalakan mic-nya ya. Ketika Ibu bertanya, boleh dinyalakan mic-nya. Ketika Ibu mempersilakan untuk bertanya, silakan dinyalakan mic-nya. Tetapi ketika di luar dari itu, tolong dimatikan mic-nya dan tolong diperhatikan. Jangan bicara sendiri. Rugi loh ketika kalian diajarin, tapi kalian cerita sendiri. Nanti nggak dapat ilmunya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang diminta adalah luas taman bagian untuk kolam. Ngomongnya Ibu sampai muter-muter. Nah, 3/8 ya dia bilang, maka kita cari di sini langsung saja 3/8. Oke. Anggap saja nih angka 3-nya bagus ya. 3/8 dikali dengan 58.
Nah, sekarang kalian akan menemukan sebuah kesusahan. Enggak kesusahan sih. Nih, jadi ada semacam perhitungan yang menggunakan desimal di sini. Karena tidak ada perkalian yang 8 yang pas membagi habis bilangan 58. Maka caranya adalah kita bagi dulu 58 dengan 8. Caranya adalah dengan perkalian bersusun, 58 dibagi 8. Ya, kalian boleh berhitung juga. Jadi 58 dibagi 8. 8 kali berapa yang mendekati 58? Yaitu perkalian 7. 7 kali 8 hasilnya adalah 56. Ketika sudah, ingat ketika dari sini keluar dibagi, dari atas ke bawah dikali. Kemudian hasilnya dituliskan kembali. Nih jangan sampai masih ada yang nggak bisa menghitung pembagian ya. Kemudian dikurang. Ingat, tandanya harus lurus. Jadi 8 dikurang 6, 2. Oke, 5-nya nggak usah ditulis lagi karena udah pasti hasilnya 0 ya. Kemudian masih ada sisanya 2. Kita pinjamlah di sini koma dan kita letakkan di sini angka 0. 0 bulat. Sekarang 20 dibagi 8. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? Yaitu 8 kali 2. Kita tulis 2. Kemudian 2 kali 8, 16. Tulis lagi di bawahnya. Sampai dia habis ya. Atau kalau misalkan dia komanya banyak, misalkan 5,33333. Jadi nggak usah terlalu banyak, cukup 2 angka aja di belakang koma. Nah, jadi ini 20 dikurang 16 hasilnya 4. Masih bisa kita pinjam lagi angka 0. Nah, 8 kali berapa yang hasilnya 40? Yaitu 5. Maka sini hasilnya adalah 5. Jadi 5 kali 8 itu hasilnya adalah 40. Sehingga sisanya 0 atau habis. Sudah diperoleh hasilnya adalah 7,25. Inilah yang akan dikali dengan bilangan 3. Oke. Maka ini tadi dicoret. Di sini hasilnya 7,25. Nah, kemudian dikali dengan 3. Jadi hasilnya 3 dikali 7,25. Silahkan berhitung. Cara gampangnya untuk mengalihkan suatu bilangan desimal adalah hilangkan terlebih dahulu tanda komanya. Maka caranya adalah 725 dikali dengan 3. Nah, supaya gampang, ingat ya tadi ada 2 angka di belakang koma, maka 5 kali 3, 15. Satuannya ditulis, puluhannya disimpan. 2 kali 3, 6. Ditambah 1, jadinya 7. 7 dikali 3, 21. Nggak ada lagi bilangan yang disimpan, karena udah dipakai nih ya. Jadi tulis lengkap. Sekarang, ini ada hasilnya 2175. Ingat tadi ada 2 angka di belakang koma, maka 2 angkanya kita hitung dulu dari belakang. 1, 2, maka kasih koma di sini. Set. Terus jadinya hasilnya adalah 21,75. Kita peroleh, maka jawabannya adalah yang mana? C. 1,75. Yang Betul. C. Jawabannya adalah yang C. Cicak. Oke. Sampai sini kalau mau di screenshot silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan juga. Tidak ada. Tidak. Tuh baca tuh chat ibunya. Kalau ngobrol di remove. Nanti kalau ada yang coret-coret lagi, langsung di blacklist aja. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Nah, ini gampang banget. Tinggal dilihat aja, seleb langsung dapat. Perhatikan pertanyaannya.
pada label kemasan minuman di atas dalam 100 ml terdiri dari titik-titik mililiter sari buah apel. Kita cari dulu nih di sini di informasinya. Di mana sih sari buah apel? Dilihat. Nih, dilihat. Mana yang sari buah apel? Ternyata ada di bawah sini. Ingat, dia itu kalau dia membahas tentang kandungan atau apa aja sih bahan yang dipakai di dalam suatu kemasan atau suatu produk, lihatlah di komposisinya. Lihat ya. Maka sari buah apel itu ada di bawah sini nih. Sari buah apel. Jawabannya 36%. 36% ya. Maka jawabannya adalah 36. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah 36 ml. Tapi yang dia minta di sini adalah dalam 100 ml. Sedangkan takaran sajinya di sini adalah 250 ml. Maka boleh kita cari dengan 36. Aduh, cepat kali ini. 36 dibagi 250. 250. Ini hasilnya adalah, boleh dihitung, jadi berapa? Cara gampangnya adalah mengalihkan dengan bilangan 100 untuk yang atas dan bawahnya. Tapi di sini coba Ibu cari ya, 36 dibagi 250, maka hasilnya adalah 0,144. Nah, ini bisa kalian dengan berhitung bersusun bisa. Nah, kemudian ini tadi per mililiter loh ya, per mililiter. Berarti kalau yang dia tadi minta adalah, sebentar ini nggak mau turun ke bawah lagi. Yang dia minta adalah dalam 100 mili ya, dalam 100 mili. Maka ini kita kalikan 100 saja, jadi hasilnya 0,144. Kita kalikan dengan 100. Nah, ingat, kalau dia dikali suatu bilangan desimal, jika dikali dengan bilangan ratusan, ribuan, puluh ribu, fokus ke berapa banyak angka nol yang sebagai pengalinya. Sekarang lihat di sini, ada berapa angka nol? 1, 2. Maka komanya akan berpindah ke kanan sebanyak 2. 1, 2. Maka hasilnya adalah 14,4 mililiter. Itu ya jawabannya ya. Ini jawaban yang seharusnya. Nah, kalau tadi dikali dia pindahnya ke kanan komanya, maka kalau dia dibagi, komanya itu akan semakin ke depan. Jadi akan semakin banyak 0,000. Kemudian seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia dibagi, komanya akan pindah ke depan sana, ke kiri. Tapi kalau dia dikali, komanya akan berpindah ke kanan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, boleh di screenshot. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini gampang, masih belum terlalu banyak berhitung ya. Ini hanya masih mengurutkan. Sekarang di sini coba dilihat, sini sudah ada tabel. Tabel nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa ya. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di